Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Roma dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2902450034. Di sini saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dosen Muhammad Taufan Nugroho yang telah memberikan kesempatan saya untuk bisa mempresentasikan tentang mata kuliah etika bisnis. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang latar belakang etika bisnis. Etika bisnis sebagai bidang akademis muncul pada tahun 1970-an. Etika bisnis ini merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan juga perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja pemegang saham. Masyarakat, etika bisnis berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, berarti sikap atau cara berpikir, watak kesusilaan atau adat istiadat. Bisnis adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba. Di sini ada sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Yang pertama, menghimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis secara baik dan etis. Yang kedua, menyadarkan masyarakat akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar. Yang ketiga, berbicara mengenai sistem ekonomi yang menentukan etis tidaknya suatu praktik bisnis. Landasan teori. Landasan teori di sini mencakup 3. Yang pertama, pengertian etika dan bisnis. Yang kedua, ada teori-teori etika dan bisnis. Lalu yang ketiga, ada pendekatan stakeholder. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah pedoman moral yang mengatur perilaku bisnis, baik untuk individu maupun perusahaan. Etika bisnis mencakup berbagai aspek seperti kejujuran, transparansi, tanggung jawab sosial, keadilan, menghormati hak-hak individu, dan integritas. Di sini etika bisnis mencakup beberapa teori, diantaranya ada teori deontologi. Teori ini menekankan bahwa seseorang harus berperilaku sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Lalu selanjutnya ada teori teologi. Teori ini menganggap bahwa bisnis yang etis adalah yang berhasil menciptakan keseimbangan dengan baik hingga mencapai tujuan terakhir. Lalu kemudian ada teori hak. Teori ini berbicara mengenai sesuatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seseorang atau individu. Kemudian ada teori keutamaan. Teori ini memandang sebagaimana seseorang bersikap dan bahwa perilaku atau sikap baik akan menciptakan watak dan karakter yang baik secara moral. Kemudian ada pendekatan stakeholder. Pendekatan stakeholder adalah cara mengamati dan menjelaskan secara analitik bagaimana berbagai unsur dipengaruhi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis. Dasar pemikirannya adalah bahwa semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam suatu kegiatan bisnis terlibat di dalamnya. Pada umumnya ada 2 jenis kelompok stakeholder, yaitu kelompok premier antara lain memiliki modal atau saham. Terus ada juga kreditur, lalu ada karyawan, kemudian ada pemasok, lalu ada konsumen, penyalur, pesaing, dan juga rekanan. Yang kedua adalah kelompok sekunder, antara lain pemerintah setempat, lalu ada kelompok sosial, kemudian ada media massa, dan juga kelompok pendukung, masyarakat pada umumnya dan masyarakat setempat. Selanjutnya ada etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Etika bisnis dalam manajemen pemasaran mencakup beberapa aspek. Yang pertama, untuk melindungi kesejahteraan konsumen. Etika pemasaran seringkali melibatkan pemberian informasi kepada konsumen tentang risiko produk dan layanan serta melindungi kesehatan fisik dan mental setiap orang. Lalu yang kedua, mendukung kesejahteraan karyawan. Sementara banyak pemasar memfokuskan strategi pemasaran mereka pada konsumen. Penting juga bagi mereka untuk mendukung kesejahteraan pemasaran dan karyawan bisnis lainnya. Lalu yang ketiga, bertindak sebagai contoh yang baik bagi perusahaan lain. Dengan mempraktekkan etika pemasaran, perusahaan dapat menumbuhkan reputasi yang baik, membangun budaya kerja yang positif bagi karyawan dan konsumen, dan juga mendorong perusahaan lain untuk mempraktikkan etika pemasaran. Lalu yang keempat,
ada menarik dan mempertahankan pelanggan, melakukan metode etika pemasaran dan menunjukkan kepedulian terhadap kualitas dan nilai barang dapat menjadi bentuk periklanan yang efektif dan dapat membantu membangun rasa percaya dengan konsumen. Selanjutnya ada etika bisnis dalam manajemen produksi. Etika bisnis dalam manajemen produksi mencakup beberapa aspek, diantaranya kewajiban produsen terhadap konsumen. Perusahaan berkewajiban untuk memberikan produk sesuai dengan karakteristik yang dimaksud, dan konsumen juga memiliki hak korelatif untuk memperoleh produk dengan karakteristik yang dimaksud. Selanjutnya ada kewajiban untuk mematuhi. Kewajiban untuk memberikan suatu produk dengan karakteristik persis seperti yang dinyatakan perusahaan, yang mendorong konsumen untuk membuat kontrak dengan sukarela dan yang membentuk pemahaman konsumen tentang apa yang disetujui akan dibelinya. Next, ada kewajiban untuk mengungkapkan. Penjualan yang akan membuat perjanjian dengan konsumen untuk mengungkapkan dengan tepat apa yang akan dibeli konsumen dan apa saja syarat penjualannya. Kewajiban untuk tidak memberikan gambaran yang salah. Penjual harus menggambarkan produk yang ia tawarkan dengan benar. Ia harus membangun pemahaman yang sama tentang barang yang ia tawarkan di pikiran konsumen sebagaimana barang tersebut adanya. Lalu, ada kewajiban untuk tidak memaksa. Penjual berkewajiban untuk tidak memanfaatkan keadaan emosional yang mungkin mendorong pembeli untuk bertindak secara irasional dan bertentangan dengan kepentingannya. Tidak memanfaatkan ketidaktahuan, ketidakdewasaan, kebodohan, atau faktor lainnya yang mengurangi atau menghapuskan kemampuan pembeli untuk menetapkan pilihan secara bebas. Lalu ada etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Di sini mencakup beberapa aspek. Yang pertama, mematuhi hukum ketenagakerjaan. Etika SDM membantu Anda menjalankan bisnis sesuai dengan hukum ketenagakerjaan karena praktik ketenagakerjaan yang adil. Lalu yang kedua, ada melindungi merek atau reputasi perusahaan Anda. Melakukan bisnis secara tidak etis dapat merusak reputasi Anda karena berita tentang kesalahan Anda akan tersebar kemana-mana. Lalu yang ketiga, meningkatkan retensi karyawan. Etika dan kepatuhan SDM dalam organisasi meningkatkan rasa percaya di antara karyawan. Yang keempat, pengambilan keputusan yang lebih baik. Etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia mendorong kolaborasi dan akuntabilitas. Lalu selanjutnya ada etika utilitarianisme. Etika utilitarianisme adalah teori etika dan moral yang menyatakan bahwa tindakan yang baik adalah yang mendatangkan manfaat dan kebaikan terbesar bagi banyak orang. Tindakan yang baik adalah yang berguna, memberikan faedah, dan menguntungkan. Tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian. Tindakan yang benar adalah yang menghasilkan kebahagiaan bagi jumlah orang terbanyak. Etika utilitarianisme dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, utilitarianisme klasik. Teori utilitarianisme tertua yang menyatakan bahwa seorang harus mengutamakan jumlah. Total kebahagiaan dikurangi penderitaan. Lalu selanjutnya ada utilitarianisme tindakan. Teori yang menyatakan bahwa setiap orang harus bertindak dengan cara yang mendatangkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Selanjutnya ada utilitarianisme aturan. Teori yang menyatakan bahwa utilitas dapat dimaksimalkan dengan membuat kode moral yang berisi aturan. Lalu ada utilitarianisme negatif. Teori yang tidak mengizinkan pembunuhan seperti yang dilakukan oleh utilitarianisme klasik. Kesimpulannya adalah etika dibutuhkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Etika membantu manusia untuk memilih mana yang baik dan yang buruk dalam mengambil sebuah keputusan dan suatu tindakan. Etika diterapkan tidak hanya untuk kegiatan sehari-hari, melainkan dalam kegiatan bisnis. Dalam bisnis, etika berfungsi untuk mengacu semua pelaku kegiatan bisnis untuk menjalankan bisnisnya dengan dilandasi nilai moral. Hal ini disebut dengan etika bisnis. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan tentang etika bisnis. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye.